Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dok Loreng ya bos. Kali ini saya akan membahas mengenai hati-hatilah dalam memilih mitra dalam peternak puyuh. Oke, simak videonya ya bos. Yang belum BPJS silahkan BPJS dulu. Bayarnya pakai jempol dan subscribe. Oke. Kalian yang belum subscribe Dok Loreng, mobilmu akan seperti ini, oke? Ya harus subscribe, kalau tidak subscribe mobilmu akan seperti ini. Pada peternak yang masih pemula bos ya, biasanya itu kan kesulitan dalam memasarkan telur puyuh dan dalam mencari pakan puyuh, tapi berkeinginan untuk beternak puyuh. Nah, disitulah mitra peternakan puyuh itu bisa sangat membantu dalam proses penjualan telur dan pembelian pakan, karena baik dari telur, bibit, pakan, kemudian kandang, semuanya dicukupi oleh mitra tersebut. Tapi kita tetap bayar ya. Di tempat saya itu satu paket mitra yang berisi 1000 ekor puyuh dan kandang, terus obat-obatan, terus pakan sampai bertelur, itu 15 juta bos. 15 juta itu kalau kita sudah berjalan dalam mengikuti peternakan puyuh, 15 juta itu sangat mahal. Padahal kalau kita menggunakan modal pribadi tanpa mitra, kita berdiri sendiri, cari pakan sendiri, jual telur sendiri, bibit beli sendiri, itu tidak sampai 15 juta. 10 juta itu masih sisa bos ya. Nah, disinilah hati-hati dalam memilih mitra. Tapi untuk mitra yang baik itu tidak apa-apa dalam kita belajar beternak puyuh. Ibaratnya itu kita sebagai batu loncatan untuk kedepannya nanti kita bisa mengenal pasar, mengenal keadaan dunia perpuyuhan, mengenal tempat penampungan telur, penjualan pakan, pokoknya kita belajar dari situ. Kita sebagai batu loncatan untuk menjadi peternak yang lebih besar lagi. Kita menjalani kerjasama dengan mitra itu tidak apa-apa. Nah, itu baik bos. Seperti yang saya lakukan dulu ya, memang seperti itu. Sebelum sekarang saya bisa beli bibit sendiri, beli kandang sendiri, kemudian pakan juga ada yang nyetori, telur juga diambil. Itu kan kalau kita tidak berjalan, kita tidak belajar dari batu loncatan kemitraan puyuh yang sebelumnya, saya tidak mengenal dunia perpuyuhan sama sekali. Pakane aku ya ora ngerti tukune nang endi, soalnya ning nggon-nggonku ora ana pakan puyuh. Terus endoke aku ya ora ngerti dodole iki nang endi, ya kan, carane ngingu piye, kandange tukune nang endi, saya tidak tahu. Tapi saya berkeinginan beternak puyuh. Lah, lalu metra saya harus kemana ini? Nah, akhirnya saya ke mitra itu untuk batu loncatan. Satu periode ke mitra saya lepas, kemudian saya berdiri sendiri, beli bibit sendiri, beli kandang sendiri. Oke, jadi memang untuk kemitraan itu kita harus berhati-hati bos, karena banyak sekali mitra-mitra gadungan bos. Nah, mitra-mitra gadungan, contohnya kemitraan itu dia hanya mengejar target calon mitra baru. Jadi mau di daerah lain, daerah yang sangat jauh itu tuh dia ambil, walaupun jaraknya itu sangat jauh dengan kota tempat tinggal dia. Misalkan beda kabupaten, bahkan beda provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, dia mau. Asalkan kapasitasnya lebih dari 5.000, dia mau. Nah, pertanyaannya, bagaimana dia bisa melakukan itu dengan jarak jauh sekali dari tempat dia tinggal? Dia bisa menyuplai pakan, mengambil telur, padahal dari segi keuntungan untuk riwari ambil telur dan ambil pakan itu tidak mungkin dia mendapatkan untung. Nah, pertanyaannya, kenapa dia mau menjalani itu semua? Tujuannya ya satu, hanya untuk mendapatkan keuntungan awal dari pendaftaran mitra baru. Nah, contohnya misalkan mitra baru itu adalah per 1000-nya itu 15 juta. Kalau sudah
5.000 ekor itu sudah 75 juta bos. Dia sudah mengantongi keuntungan per 1000-nya itu minimal 5 juta, kalikan 5 sudah 25 juta bos ya. Setelah itu dia dikirim pakan selama kurang dari 1 periode lah. Nah, biasanya kurang dari 1 periode kirim pakan terus rutin. Akhirnya di tengah jalan pasti ada kendala ya, pakan telat, ndok mumbruk, terus rekapan untuk hasil telurnya itu juga numpuk. Kemudian ada lagi kasus yang sudah daftar lunas tapi bibit tidak dikirim, ada yang dikirim berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai berurusan dengan polisi ya untuk kasus penipuan karena ditipu oleh mitra itu tersebut. Nah itulah makanya kita jangan salah memilih kemitraan, pilihlah mitra yang benar ya. Kita harus cek dulu sebelum memilih kemitraan tersebut, cek dulu orang yang membawai kemitraan tersebut punya ternak tidak ya. Harusnya yang namanya kemitraan, dia berani membuka kemitraan, yang pertama dia harus punya ternak puyuh sendiri. Kalau dia tidak punya ternak puyuh sendiri, mau adol labab bos, adol teori ya. Padahal untuk ternak puyuh itu teori dengan praktek di lapangan di kandang beda doh bos, beda doh ya. Dulu saya pernah diomongi sama mitra saya yang pertama, jangan pakai pakan campuran, nanti akhirnya maju terus kemudian keuntungannya kalau dihitung-hitung totalnya juga akan rugi, tetap pakan murni. Teorinya seperti itu, tapi mbok survei ping piro wae sa Indonesia peternak puyuh yang sudah besar ya, yang bertahan sampai puluhan tahun, mbok survei ping piro wae ora ono sing nggo pakan murni bos. Belum, tidak ada peternak puyuh yang sudah besar, skala besar, peternak puyuh sudah puluhan tahun, mbok survei, mbok sensus ping piro wae gak ono sing pakan murni. Pasti dia menggunakan pakan oplosan. Karena apa? Kalau kita ternak puyuh dengan menggunakan pakan murni, itu keuntungannya sangat mepet bos. Tapi kenapa kemitraan itu menawarkan jangan pakai campuran, harus menggunakan pakan murni supaya kualitas telurnya bagus ya. Yang pertama, karena kita beli pakan di kemitraan itu ya. Kalau kita beli pakan di kemitraan itu, kalau kita menggunakan pakan oplosan, otomatis pakannya gak dang payu kan bos, orang dang teh. Akhirnya dia menawarkan solusi ojo nggo pakan campuran bos, ndok elek. Nah itu yang pertama, karena dia juga merupakan penjual pakan ya. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan pakan murni, telurnya pasti istimewa, super gede ya. Padahal dia jualnya butiran, ndok meh gede, meh ndok pandul, meh cilik, harganya sama. Sing bati sopo? Sing bati ndek nih peternake genjut ya, seperti itu. Jadi kalau kita memilih ternak puyuh ya, kita belajar dari kesalahan. Dulu memang saya peternak awal ya, awal saya berternak puyuh ikut kemitraan yang pertama itu tahun 2018 2017 kayaknya ya, itu 2017 lah itu. Saya menggunakan pakan murni ya. Keuntungannya bos per sewune gitu hanya mendapatkan sekitar 50.000 pakan murni bos ya, pakan murni hanya menggunakan keuntungan 50.000 ya. Makanya setelah saya belajar terus dengan seiring bertahun-tahun ya, pirang-pirang tahun, ganti 1 periode gagal, 2 periode, saya menemukan peternak yang sudah besar, peternak yang sudah puluhan tahun, dan dia berdiri sendiri, tidak ada kemitraan, berdiri sendiri, pakan disetori, telur ada yang tengkulak yang rutinan. Ternyata dia tidak menggunakan pakan murni. Mulane orang dalile peternak yang sudah besar berdiri puluhan tahun menggunakan pakan murni ya, pasti menggunakan oplosan, kecuali yang menggunakan pakan murni itu adalah pembibitan ya. Kalau pembibitan dia memang menggunakan pakan murni, karena kalau menggunakan pakan campuran kualitas daya tetas telurnya itu
tidak bisa maksimal, maka dia yang rugi sendiri, bos. Ya, itu kalau apa, pembibitan, kalau peternak yang pembibitan ya, tidak untuk telur produksi tapi untuk pembibitan, dia pasti menggunakan pakan murni. Bisa dilihat di peternak-peternak yang pembibitan itu dia pasti menggunakan pakan murni. Ada juga yang menggunakan pakan campuran, tapi kebanyakan menggunakan pakan murni karena dia memang mengutamakan kualitas telur dan daya tetasnya itu bos ya. Makanya kalau memilih kemitraan, hati-hati, dicek sih, ojo nganti kapusan bos, ojo nganti kapusan tak omongnya ya. Jangan sampai ada kasus sudah bayar lunas, kandang tidak dikirim, bibit malah dikirim. Ada kasus di tempat saya itu ya, kandangnya keri, bibitnya disik. Nah, dia apa? Dia dikatok, ya kan? Makanya hati-hati bos. Yang pertama, survei dulu tempatnya. Minimal kemitraan itu harus memiliki ternak puyuh. Nek kemitraan wani membina peternak puyuh, tapi kok dia tidak punya 1 ekor pun puyuh, nah, minimal punya 1000 puyuh. Nah, minimal itu 1000 puyuh pun itu sudah meragukan bos. Ya 5.000 paling orang kudune. Tapi nek dia orang di puyuh babar blas, wis positif 100%, itu kemitraan hoak. Ya, kemitraan hoak. Kemitraan hoak. Terima golek korban mitra A, mitra B, golek bati, akhirnya biar tinggal lungo. Dikirimi pakan, kirim bibit, transaksi, biar tinggal lungo. Akhirnya peternak itu males, berdiri sendiri, tapi dia sudah mendapatkan keuntungan dari kemitraan tersebut. Oke, yang menjadi korban kemitraan hoak, silahkan komentar di bawah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesuksesan dalam peternak puyuh, berkah untuk keluarga dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.